Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Tata Negara. Teman-teman kelas 2B, 2A apa 2B ya? Oh, teman-teman kelas 2A, mohon maaf ya. Teman-teman kelas 2A, saya berkaitan dengan perkuliahan hari ini, saya mohon maaf terpaksa saya menggunakan metode YouTube karena ini Fakultas Hukum sedang ada gawe, yakni pelaksanaan KKL. Jadi otomatis saya tidak bisa bertemu dengan kalian secara langsung, baik menggunakan yang blended ataupun yang online. Tapi saya harap dengan menggunakan metode penggunaan YouTube ini, materi yang saya sampaikan tidak berkurang sama sekali. Karena selain saya jelaskan ini, nanti juga saya harap ketika kalian ada pertanyaan, silahkan jangan ragu, tanyakan di grup WA. Ya. Terus berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, kita sedikit melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin itu kayaknya harusnya saya Jumat mengisi, tapi karena Jumat itu ada apa ya? Oh iya, online ya kayaknya ya waktu itu. Nah, lanjut lagi online, nggak apa-apa ya. Nah, sedikit melanjutkan pertemuan minggu kemarin, kita bahas sedikit mengenai asas-asas dari hukum tata negara. Kita akan sedikit melanjutkan dari itu. Oke ya, saya akan share screen sebentar lagi. Nah, oke. Kita kemarin sampai ini ya. Asas Pancasila, asas negara hukum, asas kesatuan, asas legalitas, simbol formil, material. Nah, setelah kita bahas mengenai asas-asas dalam hukum tata negara, yang selanjutnya adalah terkait dengan sumber-sumber hukum tata negara. Di sini saya bagi menjadi dua, ya, yang sumber formil sama material. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber hukum hukum tata negara yang sifatnya material, secara spesifik hukum tata negara yang materialnya Indonesia itu ya bersumber dari Pancasila. Material itu apa sih? Yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Yang dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum tadi berlaku pada anggota masyarakat dan seluruhnya. Dan di sini juga termasuk pendapat-pendapat hukum yang sifatnya umum, yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Nah, material ini adalah, kalau saya boleh bilang, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dia adalah hukum yang luas. Tapi di sini dispesifikkan itu adalah Pancasila. Ya, mungkin kalian pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila, jadi kalian harusnya sudah tahu bahwa memang spirit dari hukum Indonesia itu pondasinya adalah Pancasila. Dia merupakan ground norm atau pondasi utama dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana kalian melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Alinea 5, maaf. Nah, terus itu kalau sumber material ya. Kalau sumber formil itu adalah ya hukum-hukum yang sifatnya tertulis, yang tentu saja di dalamnya ada seperti Undang-Undang Dasar 1945, terus ketetapan MPR, undang-undang, perpres, PP, perda, dan lain-lainnya. Ini simpelnya adalah sumber-sumber yang sifatnya tertulis. Ini adalah dua sistem pembagian yang berbeda. Sumber yang sifatnya material, sumber yang sifatnya formil. Nah, selain itu juga ada ya, ini pembagian yang selain pembagian yang sifatnya formil sama material, ada yang sifatnya secara keilmuan ya. Jadi kalau tadi itu menurut John Locke, kalau ini menurut ini, siapa namanya saya lupa ini. Nah, tadi menurut pendapat ahli yang berbeda ya. Kalau menurut pendapat ahli yang ini dia bilang seperti ini, bahwa sumber hukum tata negara itu ada berbagai macam. Ada yang bernama konvensi. Ya, konvensi ini merupakan suatu kebiasaan ketatanegaraan
yang sudah berakar dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Contohnya, setiap tanggal 17 Agustus itu selalu ada pidato presiden, di mana pidato presiden ini mesti memiliki kekuatan hukum yang sifatnya secara tidak formal sih, tapi dapat dijadikan sebagai sebuah dasar untuk pengembangan suatu aturan tertentu. Saya ambil contoh, pada waktu Presiden Jokowi sempat membahas mengenai tax amnesty dalam pidato 17 Agustus. Kemudian diwujudkan aturan tax amnesty. Hal yang sama juga bisa dilihat pada ini pidato awal tahun minggu pertama bulan Januari. Ya, presiden itu setiap awal minggu tahun pertama bulan Januari ada pidatonya. Ya, karena memang kalau kita bicarakan presiden itu memang posisi tertinggi dalam pemerintahan suatu negara yang sifatnya republik. Sehingga omongannya itu mesti akan selalu dipakai, ya. Dan tidak jarang juga menjadi dasar hukum yang sifatnya walaupun informal. Next, yang harus kalian perhatikan ini beda dengan istilah konvensi dalam hukum internasional. Ya, silakan cari aja. Saya akan bicara banyak-banyak, tapi yang jelas ini berbeda dengan istilah konvensi dalam hukum internasional. Nanti kalian semester 4 ya, nanti akan ketemu dengan saya membahas masalah ini. Disimpan aja untuk kalian hafalkan baik-baik. Nah, kalau konvensi dalam hukum internasional itu ya sifatnya ini, ya ini adalah persetujuan formal yang sifatnya multilateral. Ya, ini biasanya juga dilaksanakan di bawah organisasi internasional yang di dalamnya itu ada instrumen-instrumen atau lembaga internasional yang dimana konvensi ini juga dipakai untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting, tetapi tidak bersifat politik tingkat tinggi. Itu garis singkatnya, konvensi itu apa. Nah, next juga ada treaty. Ya, ini merupakan perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, beda dengan konvensi tadi ya. Kalau treaty ini sifatnya bilateral, antar negara saja, yang terkait dengan hukum tata negara suatu negara. Perjanjian internasional ini sifatnya bilateral, tapi juga kadang multilateral juga sih. Yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia, misalnya ya, Traktat ASEAN, Pembentukan ASEAN, UDHR, Human Rights ya, PBB. Nah, terakhir juga ada doktrin ketatanegaraan. Ini yang sifatnya keilmuan, pendapat-pendapat para ahli, dan lain-lain. Oke. Itu tadi kira-kira mengenai apa yang dimaksud dengan sumber-sumber dari hukum tata negara. Ada banyak ya. Tapi kalau kita bicara mengenai HTN, memang dia memiliki irisan dengan HAM. Ya, itu kalau dulu pertemuan kemarin saya sempat membahas bahwa sebenarnya HTN dan HAM itu satu induk, ya, Staatsrecht ya, ilmu negara yang kemudian dipecah HTN sama HAM. Ya, bahkan juga dipecah lagi ada ilmu negara juga. Jadi kalau kita bicara mengenai HTN, ilmu negara sama HAM itu sebenarnya membahas hal yang sama. Cuman kalau HTN dan HAM itu membahas secara lebih detail dari itu. Nah, lanjut ya. Nah, tapi kalau kita bicara secara detail mengenai apa perbedaan antara HTN dengan HAM, dapat kita lihat pada ini ya, hal-hal di sini. Nah, yang pertama, HTN itu fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta perorganisasian negara. Fokusnya ada dua hal berarti. Sistem ketatanegaraan dan struktur serta perorganisasiannya. Dua hal, tiga ya, sama-sama nih. Nah, ini terkait strukturnya saja dan sifatnya cenderung statis. Terus juga dia cuma mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental. Sekali lagi, berhubungan dengan strukturnya tadi, ya, yang sifatnya fundamental, yang jarang berubah memang, seperti pembuatan undang-undang dasar. Nah, kalau secara definisi sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang pada alat-alat perlengkapan negara tadi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini menurut Oppenheim ya. Tapi di sini fokusnya adalah negara dalam keadaan diam. Ya, dalam hal bagaimana organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara tadi bisa mendapatkan kewenangan tadi. Udah itu aja.
dan dia merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan kompetensi. Jadi hubungan-hubungan antara alat-alat negara atau jabatan-jabatan negara tadi. Ya, dan juga intinya utama adalah bagaimana membuat peraturan. Ini yang jadi ibunya dari yang nanti kalian akan bahas legal drafting. Itu HTN. Terus bagaimana dengan HAN? HAN itu fokus pada bagaimana menjalankan pemerintahan. Berbeda dengan HTN yang mempelajari strukturnya kayak gimana, ini mempelajari bagaimana cara menjalankannya. Kalau saya umpamakan ya, HTN itu mempelajari kayak gimana toh strukturnya mobil itu HTN. Kalau HAN, dia mempelajari bagaimana cara nyetir mobil itu HAN. Umpamanya seperti itu. Maka dari itu, HAN berbeda dengan HTN, dia sifatnya dinamis. Ya. Dan dia memfokuskan diri pada hal-hal dalam menjalankan pemerintahan negara yang sifatnya teknis-teknisnya aja. Dan dia tidak mengurusi hal-hal selain itu ya. Contohnya, bagaimana cara masyarakat itu menuntut transparansi negara. Piye caranya pemerintah itu mewujudkan transparansi negara, ya. Oke, kalau HTN ngomong bahwa pemerintah wajib mewujudkan transparansi negara, keuangan kudu wajib, tapi nggak menjelaskan secara detail bagaimana cara mewujudkan transparansi itu. Nah, di sini Han yang menjawab bagaimana cara supaya negara itu bisa transparan keuangannya. Misalnya supaya transparan dimasukkan ke dalam lembaran berita negara, atau mungkin dimasukkan ke dalam media massa seperti koran, TV dan lain-lain. Ini loh negara pengeluarannya segini, pendapatannya segini. Nah, itu transparansi negara, caranya pilih. Nah, maka dari itu HAN ini merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perkelapa yang tinggi dan yang rendah, dan rangka alat tadi itu bagaimana cara menjalankan aturannya, ya. Jadi dengan kata lain, HAN itu mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Dan menurut Della Wasserstein, ini HAN merupakan suatu ilmu yang mengatur hubungan mempelajari hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah, ya. Berhubungan loh negara dengan pemerintah, ya. Dan merupakan pelajaran tentang hubungan istimewa, yaitu mempelajari sifat, bentuk, dan akibat yang timbul karena perbuatan istimewa yang dilakukan pejabat dalam menjalankan tugasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Ya, ini secara live ya nanti ya. Oke, next, perbedaan presidensial dan parlementer. Oke, saya akan sedikit bercerita. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai sistem presidensial dan parlementer, Indonesia dulu pernah mengalami dua-dua sistemnya ya, presidensial iya, parlementer iya. Nah, mungkin kalian masih ingat di ilmu negara ada yang namanya sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, terus bentuk negara. Ini ada di ilmu negara, tapi di sini kita akan bahas secara lebih dalam. Salah satunya adalah terkait sistem pemerintahan. Di sini ada dua yang terkenal, ya, yaitu presidensial dan parlementer. Ini digunakan di hampir semua sistem seluruh dunia. Oke, sekarang kita bicara satu dulu. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Ini yang digunakan di Indonesia zaman sekarang. Ya, ini simpelnya adalah sistem pemerintahan di mana kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan presiden, terus kabinetnya di sini berfungsi untuk membantu presiden, ya, menteri ya itu ya. Terus apakah eksekutifnya anggota parlemen? Tidak. Terus apakah eksekutif bisa membubarkan parlemen? Tidak. Eksekutif bisa membubarkan parlemen? Ya. Terus pusat kekuasaannya bukan parlemen?
tidak ada dari rakyat ya. Terus juga parlemen mengatur urusannya sendiri, ya. Ini ya. Ini kebalik ya, mohon maaf. Apakah parlemen bisa membubarkan eksekutif? Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya tak coret dulu aja ya biar mudeng ya. Apakah parlemen bisa membubarkan eksekutif? Ini kebalik. Parlemen bisa membubarkan apa? Eksekutif. Oke, lanjut ya. Nah, secara kalau kita dari segi sejarahnya ya, tahun 1945 atau 1949 itu Indonesia menganut sistem presidensial. Tapi dari tahun 49 sampai 50 sekitar 1 tahun itu menganut sistem parlementer. Ini waktu itu Indonesia masih menggunakan sistem RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus 1950 balik lagi dengan demokrasi yang katanya demokrasi liberal ya, itu parlementer lagi. Terus kemudian 59 sampai 66 itu demokrasi terpimpin. Terus kemudian itu presidensial ya. Terus kemudian 66 sampai 98 sekarang Orde Baru presidensial. Terus setelah itu Orde Baru sampai sekarang itu menggunakan presidensial lagi. Artinya Indonesia baru merasakan parlementer itu dari tahun 49 sampai 59. Dengan catatan yang tahun 50 sampai 59 itu berupa sistem pemerintahan yang semi parlementer. Karena waktu itu kepala negara masih presiden, bukan raja. Oke, kembali ke tadi. Nah, tadi seperti itu ya. Nah, kalau yang parlementer seperti apa? Parlementer di sini yang ciri khasnya adalah ada perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kalau kepala negara itu apa? Kalau tadi yang presidensial itu presiden, kepala pemerintahan presiden. Di sini kalau kepala negara itu presiden atau raja, dia cuma sebagai muka aja, tapi yang menjalankan negara atau dalam hal ini kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Oke ya. Terus kabinetnya gimana? Nah, kalau kabinet tadi kalau presidensial itu merupakan pembantu presiden, di sini parlementer, kabinet itu berasal dari parlemen dan disetujui oleh perdana menteri. Ya, mereka memiliki kekuatan yang tinggi, berbeda dengan presidensial di mana dia cuma sebagai pembantu presiden, yang artinya eh, apa namanya parlemen ini dapat dengan mudah diganti oleh presiden. Kekuasaannya luar biasa berarti ya. Ini memang seperti itu. Terus, apakah eksekutif anggota parlemen? Ya. Apakah eksekutif itu kewenangan ini ya untuk menjalankan kekuasaan negara ya, menjalankan apa namanya hukum? Eksekutif bisa membubarkan parlemen? Ya. Apakah parlemen bisa membubarkan eksekutif? Tidak. Terus pusat kekuasaannya ada di parlemen. Terus parlemen mengatur urusannya sendiri? Tidak. Ya, kira seperti itu. Nah, ini penafsiran hukum tata negara. Ya, ini merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum tata negara. Di sini ada metode penafsiran yang sifatnya menurut arti kata ya, atau apa namanya menurut arti katanya saja secara harafiah, atau penafsiran yang sifatnya historis, penafsiran yang sifatnya sistematis, sosiologis atau teologis, atau penafsiran yang sifatnya otentik atau resmi, yaitu dari lembaga yang berwenang, atau yang sifatnya ekstensif atau meluas, memperluas dari yang seharusnya, atau yang restriktif atau mempersempit dari yang seharusnya, atau yang sifatnya perbandingan dibandingkan dengan negara lain, atau yang sifatnya a contrario, yaitu bertentangan dengan hukum yang ada. Kritikal ya, Pak Sabili bilang. Harusnya A, tapi kamu nggak yakin A itu benar, harusnya B, seperti itu. Nah, penafsiran di sini akan menjadi titik bahasan dari poin penting kita hari ini. Apa sih maksudnya? Nah, kalau kita bicara mengenai metode penafsiran ya, ini berhubungan erat dengan sebuah contoh kasus. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai penyelesaian kasus yang dalam hal ini berhubungan dengan hukum tata negara,
ini erat hubungannya dengan sebuah kasus. Nah, bagaimana cara seseorang itu menyelesaikan suatu hal, ya? Bagaimana cara seorang ahli hukum tata negara memandang suatu kasus ini berhubungan erat dengan cara-cara memandang ini, ya. Ada yang mungkin memandang suatu kasus itu secara harafiah. Oh, kalau hukumnya seperti ini ya kayak gini harusnya hukumnya. Atau secara historis, mungkin si A melakukan hal ini, maka kalau kita melihat dari sejarah nggak boleh seperti itu. Atau secara sistemik ya, atau secara sosiologis dan lain-lainnya. Tapi di sini mungkin ini belum nyampe kalian. Maka dari itu saya akan meminta kalian untuk menjelaskan suatu kasus. Nah, kasus ini berhubungan erat dengan lambang negara. Oke, kasus ini berhubungan erat dengan lambang negara. Karena memang HTN ini mempelajari negara dalam keadaan diam, maka hal yang tidak bisa dipungkiri adalah lambang negara. Lambang negara itu merupakan nama baik dari suatu negara, yang mana juga ini berhubungan erat dengan masalah kasus ini. Nah, beberapa waktu lalu, cukup lama sih, seorang artis namanya Zaskia Gotik ini melakukan pelecehan lambang negara, dalam hal ini Pancasila, dibuat guyonan, walaupun secara tidak disengaja. Tapi hal ini kemudian tiba-tiba terjadi eskalasi yang luar biasa besar, ya. Kenapa? Karena terjadi hal ini. Pemandangan menarik ini terjadi di gedung MPR. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang menodai lambang negara beberapa waktu lalu membacakan Pancasila di depan fraksi PKB MPR. Puluhan artis datang menemani Zaskia Gotik di gedung MPR Jakarta. Usai membacakan Pancasila, Zaskia Gotik ditunjuk menjadi Duta Pancasila oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI, Abdul Qadir Karding. Pembekas siap nggak Neng jadi Duta Pancasila? Ya, siap. Makanya itu harus belajar. Karena kan Neng dari ketidaktahu ya harus supaya tahu gimana caranya ya belajar. Gitu. Jadi udah belajar, udah menghafal Pancasila, udah menghafal lambang-lambang Pancasila. Jadi pelan-pelan lah. Sebelumnya Zaskia Gotik dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menodai lambang negara dalam sebuah acara televisi swasta. Dari Jakarta, Denny Swastika, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Oke, barusan sudah kalian lihat ya, ini berhubungan erat dengan lambang negara. Menurut kalian ya, pandangan kalian, ini ada kasus di mana Zaskia Gotik ini dia dalam sebuah tayangan reality show menghina lambang negara, tapi bukannya wakil rakyat di sini yang harusnya melakukan tindakan tegas, tapi malah justru mengangkat Zaskia Gotik sebagai duta Pancasila. Ini menurut kalian, kalau kalian melihat ya menggunakan ilmu penafsiran HTN tadi, itu benar nggak sih? Apakah dengan justru merangkul orang-orang yang menghina lambang negara ini dapat meningkatkan martabat negara itu sendiri, atau justru malah merendahkan martabat negara itu sendiri? Oke, kasusnya seperti itu. Silahkan kalian kaji secara mendalam. Terus cukup ketik aja, nggak usah kalian tulis tangan itu. Cukup kalian ketik dalam Google Form yang tersedia, ketik, terus kemudian jangan lupa diupload apa kalian isi, kemudian kalian upload. Jangan lupa diuploadnya sebelum ini jam berapa? Jam 9 ya. Ini jam berapa? Ya jam 9. Batas waktunya sampai jam 11. Cuman 2 jam saja. Oke. Ini video ini saya buat live, jadi supaya kalian nggak bisa mencuri start, silahkan. Nggak bisa mencuri start ya kalian berarti. Silahkan, setelah selesai video ini, langsung kalian ketik secara manual. Ini ya.
Silakan linknya bisa kalian ketik secara manual, terus kemudian jawab ya. Dari video ini selesai mungkin ada sekitar waktu 1,5 jam cukup untuk mengisinya. Bagaimana pandangan kalian terhadap kasusnya Zaskia Gotik ini? Benar nggak sih ketika dia diangkat sebagai duta Pancasila? Apakah kalau dari ilmu tata negara sendiri, apakah penafsiran tata negara yang seperti ini, di mana orang yang menghina lambang negara itu kita rangkul, justru dapat meningkatkan martabat kita, atau justru malah menginjak-injaknya? Oke, silahkan. Sudah ya? Nah, kira-kira seperti itu. Saya rasa perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan teknis ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, besok ya berarti, secara offline tentunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.